Overall menurut gua ini adalah mainan yang oke aja pada harganya. Nggak jelek tapi nggak bagus banget juga gitu loh. Masih ada beberapa detail dan juga cat yang miss. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Batman dan juga motornya. Vengeance. Jadi kali ini kita bakalan mereview salah satu karakter yang lagi hype banget sekarang ya. Dan dia adalah Batman dari film The Batman Vengeance. Dan karena emang belum keluar Hot Toys-nya ya, karena seperti biasa Hot Toys itu lama banget kalau produksi mainan. Kayak biasanya filmnya udah tayang, dia baru ngeluarin mainannya 1 tahun 2 tahun kemudian. Jadi untuk sekarang ini mungkin satu-satunya mainan action figure The Batman yang tentunya license ya. Nah, yang kalian lihat sekarang ini adalah Batman versi McFarlane Toys. Yang dimana ini menurut gua ya, McFarlane itu semacam Marvel Legends-nya dari DC. Bener-bener hampir semua aspek mirip gitu loh. Kayak pertama kecepatan dia dalam produksi mainan ini yang bertepatan sama rilis filmnya ya. Jadi ini menurut gua gercep banget, mereka udah ngeluarin duluan. Terus kedua, kualitasnya yang diperdebatkan sih kebagusannya. Karena seperti biasa Marvel Legends saja sekarang tuh banyak yang kurang mirip gitu loh. Dan juga kurang detail. Nah, McFarlane ini juga kayak gitu sih sebenarnya. Jadi karena ukurannya kecil banyak detail-detail yang agak miss ya. Dan nanti kita bakalan breakdown satu-satu. Tapi untuk sekarang ini adalah mainan Batman terbaik yang mungkin kalian bisa dapetin di waktu-waktu sekarang ini. Karena emang Hot Toys-nya belum keluar guys. Jadi sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas boxnya kira-kira seperti ini. Boxnya ini khas banget McFarlane Toys ya. Karena kalau kalian tahu rata-rata box mainan McFarlane itu kayak gini coy. Bener-bener deh, ini menurut gua kayak Marvel Legends-nya DC gitu. Karena secara box aja mereka tuh monoton semua gitu. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Di sini ada Batman-nya yang terpampang nyata ya. Dan kita juga bisa lihat kalau mereka memang minim sekali aksesoris. Karena emang cuma dapat grapple gun doang di sini 1 biji ya. Terus di dalamnya kalau kelihatan ya, kayak ada semacam kartu karakternya gitu. Dan juga satu lagi kita mendapatkan base-nya gitu, bulat doang di bagian sini nih. Nah, motornya pun juga sama ya. Jadi dia terpampang nyata di sini dan juga kalau kalian perhatiin di sini kayak ada base-nya gitu guys. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Cuma ada logo DC Multiverse kayak gini dan juga nama mainannya di sini ya. Samping satunya lagi juga mirip-mirip kayak gitu. Di sini ada logo The Batman dan juga ada nama mainannya di sini guys. Batman dan juga Batcycle. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Di sini ada Batman-nya yang ganteng banget ya. Dan semoga mainannya beneran seganteng ini ya. Tapi gue yakin sih ini cuma masalah lighting dan juga fotografi doang gitu. Dan juga karakter-karakter lain yang bisa kita koleksi. Tampak atasnya kira-kira seperti ini ya. Di sini ada logo The Batman dan juga McFarlane Toys. Di sini pun juga sama aja guys. Dan terakhir tampak bawahnya cuma ada tulisan yang kalian juga bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari Batman dan juga Batcycle-nya. Sekarang mari kita langsung aja unboxing dia. Sama-sama. Dan sekarang kita panggil dulu Kunai kesayangan kita. Wangi. Jadi sekarang kita keluarin jurus Slebeu 1 dan juga Slebeu 2. Dan sekarang kita keluarin kelelawar ini dari kandangnya ya. Semoga nggak gigit ya. Oh my god. Alright, ini dia The Batman. Dan dia di sini dilapisi kawat yang harus diguncang dulu ya. Jadi melanjutkan yang tadi langsung aja kita Slebeu 3 dan kita keluarin ya. Ayo dong keluar dong Batman. Oke, wah ini gimana ini jubahnya tuh kan di luar ya. Gimana, Cok? Semoga bisa ya kita tarik dari atas juga. Alright. Nah, oh my god, look at that. Oh, alright. Ini dia kelelawarnya, guys. First impression bahannya cukup enak dipegang sih. Karena ini bahannya kayak agak rubbery gitu loh. Bener-bener beberapa bagian tuh kayak rubbery parah kayak gini, dan juga kayak gini, coy. Jadi ya oke lah buat first impression. Dan di sini tentunya kita mendapatkan grapple gun-nya ya. Yang di film biasanya dipakai buat dia swinging gitu kayak Spider-Man. Dan ini dia bentuknya dalam versi mainannya dan sayang sekali nggak beneran ada talinya guys. Nah di sini kita mendapatkan 2 biji kayak biji loh. Ada kartu dan juga ada stand base-nya coy. Dan ini cara ngebukanya udah pasti ngerusak boxnya sih. Karena dia nempel banget gitu loh. Ini jujur sangat disayangkan sih. Jadi kayak ngebukanya tuh harus dirobek kayak gini. Aduh, saya paling tidak suka kayak gini-ginian nih. Dan ya ampun, aduh. Kalau mau rapi memang harus pakai aseton. Cuma ribet. Jadi ya udahlah kita rusak aja packagingnya ya. Alright, kayak gitu guys. Dan ini dia setelah kita keluarkan. Di sini ada kartunya kayak gini dan juga ada mini base kayak gini. Nah, Batman-nya sudah, sekarang kita bakalan unboxing Batcycle-nya. Jadi kita buki dulu kayak gini dan kita cikumunyi kayak gini dan langsung jadi Slebeu 4. Lanjut di Slebeu 5 kayak gini dan ini dia Batcycle-nya. Oh my god, rodanya bisa muter beneran loh. Dan juga setirnya bisa digoyang-goyangin kayak gini coy. Jadi motornya ini nggak stiff atau kaku ya. Karena dia bisa digerak-gerakin kayak gini walaupun cuma dikit doang sih. Dan tentunya di sini kita juga mendapatkan stand base-nya ya. Yang seperti tadi kita harus merobek packagingnya. Jujur ini sayang banget sih.
Come on McFarlane, bikin yang lebih packaging friendly gitu loh. Karena kalau kayak gini, oh my god, ya ampun, udah pasti nilai jual turun bos. Dan satu lagi di sini kita juga mendapatkan kartunya ya. Jadi langsung aja kita bukti kayak gini. Oh my god, di sini kita mendapatkan kartunya dan juga spare tangannya si Batman kayak gini coy. Jadi itu dia semua barang-barang yang sudah kita unboxing hari ini. Dan seperti biasa kita bully dulu packagingnya. Packaging ala sahabat. Jadi itu dia unboxing dan juga first impression dari The Batman dan juga Batcycle-nya ini. Dan sekarang supaya kita bisa lihat plus minusnya apa, mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go! Jadi ini dia tampak lebih detail dari The Batman. Tapi sebelumnya kita bahas dulu motornya dulu. Gila, keren-keren dan klasik-klasik gimana gitu gak sih? Jujur gue cukup suka sama motor The Batman ini sih. Walaupun banyak yang kritisi juga katanya motornya kurang kelihatan canggih. Ya gimana bro? Ini spoiler alert ya. Ini tuh baru tahun kedua si Batman jadi Batman. Jadi yang menurut gue realistis banget kalau dia punya motor yang masih agak klasik dan rada-rada butut gitu loh. Untuk ukuran Batman ini butut lah ya. Karena biasanya kan motornya super canggih, bannya super gede. Jadi menurut gue realistis banget kalau misalnya Batman masih punya motor yang kayak gini gitu loh. Dan ini nggak jelek juga gitu. Cuma menurut gue looksnya lebih klasik aja dibanding motor-motor Batman yang selama ini kita lihat. Dan untuk ukuran mainan segini, menurut gue ini detailnya cukup oke sih. Kayak gue suka banget detail-detail mesinnya di sini. Bener-bener kelihatan kompleks banget gitu loh. Dan ini kalau diperhatiin ya, mesin kanan sama mesin kirinya ya sama persis kayak gini lah. Dan next lagi yang gue suka adalah bagian knalpotnya itu kayak ada gradasi warna gitu coy. Jadi kayak dari hitam keemasan sampai ke warna silver gini. Jadi bener-bener kayak habis kebakar gitu loh. Terus gue juga suka bahan bannya di sini karena dia beneran dari karet gitu ya. Cuma nggak berangin ya, dia kayak padat gitu. Terus di sini juga ada detail gear gitu dan ini keren banget ya. Cuma satu doang sih yang gue sayangkan sih. Bagian lampunya ini dicat warna krem gitu loh. Menurut gue sayang sih. Kayak masih bisa diganti sama bahan lain, misalnya kayak kaca plastik gitu loh. Jadi masih lebih agak semi realistis lah. Cuma di situ doang yang bikin dia kurang realistis. Sisanya menurut gue dari tampak depan, tampak samping, tampak bawah, tampak atas, tampak belakang, semuanya cakep-cakep aja. Apalagi di bagian setirnya bener-bener bisa kita gerakin kayak gini. Jadi itu poin plus banget sih. Nah, motor ini juga dapat stand base kayak gini ya. Jadi kalau lu mau pajang, lu bisa taruh stand base-nya dan juga motornya kayak gini. Jadi motornya nggak bakalan jatuh coy. Jadi itu dia tadi pembahasan soal motornya Batman ya. Sekarang yang udah kalian tunggu-tunggu, langsung aja kita bahas Batman-nya. Pertama kita bahas dulu nih mukanya coy. Yang kira-kira penampakannya seperti ini. Nah, gue pengen tanya sama kalian, ini mirip apa enggak sama Robert Pattinson? Karena kalau buat gue pribadi ya, sebenarnya untuk mainan sekecil ini dan dibikin semirip itu sama aktor benerannya, itu susah banget coy. Karena emang ukurannya yang relatif kecil kayak gini. Cuma menurut gua satu yang di point out dari McFarlane adalah di bagian jauhnya ini alias rahangnya. Menurut gua mereka udah berusaha sebaik mungkin buat bikin rahangnya mirip sama rahangnya Robert Pattinson. Jadi kelihatan di sini rahangnya agak gede gitu kan. Kayak agak kotak gitu loh. Karena emang Robert Pattinson agak-agak kayak gitu sih. Dan satu lagi yang ditonjolin adalah bagian bibirnya yang tipis banget kayak gini. Yang dimana lagi-lagi Robert Pattinson agak tipis juga bibirnya. Jadi menurut gua untuk sekilas ini udah mirip banget sama Robert Pattinson walaupun sangat amat tidak sempurna ya. Jauh dari kata sempurna. Ya karena balik lagi ini mainan relatif kecil kayak gini. Dan sebenarnya ada satu yang gue risih di bagian mukanya sih. Matanya itu loh, kenapa sih harus madep sana gitu? Kenapa nggak madep depan aja gitu loh? Ini aneh banget menurut gue. Karena bagian tangannya dia itu kayak megang grappling gun gitu kan. Nah kayak gitu tuh. Dan dia itu di tangan sebelah kanan. Jadi harusnya matanya ke arah kanan, bukan ke kiri. Jadi apapun yang terjadi ya, maupun gue gerakin palanya agak ke sini, dia bakalan tetap aneh coy. Karena ya matanya madep sono gitu, madep sono, bukan madep ke atas. Jadi agak canggung gitu loh. Jadi itu sih yang gue sayangkan sih. Cuma ya udahlah ya, namanya juga mainan murah. Udah gitu, satu lagi yang aneh adalah ini tangannya nggak bener-bener megang grappling gunnya. Jadi kayak cuma nempel doang kayak gini gitu loh. Bukan digenggam. Gimana sih ini? Tuh, kalian bisa lihat kan, ini jujur aneh banget sih kelihatannya sih. Tapi untungnya ya dia warnanya hitam semua gitu. Kayak daki lu semua. Jadi ya nggak bakalan terlalu kelihatan juga sih. Kan baru bentar aja kita udah nemuin dua kekurangannya. Cuma ya udahlah ya, kita juga nggak bisa banyak komplain karena emang ini harganya nggak semahal itu juga gitu loh. Nah, nextnya kita bahas badannya seperti ini coy. Menurut gua di sini juga ada keanehannya, yang dimana di bagian lambang kelelawarnya ini tengahnya tuh kayak keputus banget gitu loh. Sebenarnya sih memang sih di filmnya pun dia emang kelihatan kayak ada space-nya gitu. Cuma harusnya tetap nyambung. Karena ini spoiler alert ya, di filmnya itu bisa dipakai buat batarangnya dia. Jadi kayak bisa dilepas pasang gitu loh. Cuma kan kalau kayak gini nggak bisa gitu loh. Ini kalau dilepas satu kayak bumerang doang, bukan batarang gitu. Jadi ini salah satu detail yang miss lagi sih menurut gua. Terus ada lagi juga yang gue kurang suka di sini ya, yang dimana ini jubahnya kayak nggak nyantol di mana-mana. Bener-bener cuma ditempelin doang kayak gini. Jadi kelihatannya ya kurang natural aja sih. Ini isinya kayak gue roasting mainannya nggak sih? Karena dari tadi yang gue
bahas banyak banget kekurangannya gitu loh. Tapi ya bener, itu semua hal yang gue resahkan dari mainan ini ya. Cuma di lain itu semua, menurut gue ini detailnya udah cakep banget sih. Yang lainnya menurut gue aman-aman aja, nggak ada yang miss. Dan Batman-nya pun cukup garang. Jadi kalau kita lihat sekilas atau dari jauh, ini mainan cukup garang sih. Jadi sekarang kita lanjut ke tampak sampingnya yang kira-kira seperti ini. Dilihat dari samping juga proporsinya cukup oke ya. Palanya nggak kegedean, badannya pun juga cukup oke, nggak kebesaran dan juga nggak kekecilan. Ya sama lah kayak di filmnya, Batman ini nggak kekurusan tapi nggak kegendutan juga gitu loh. Dan menurut gue ini bisa ditranslate dengan baik menjadi sebuah mainan seperti ini. Dan seperti di filmnya juga, di sini kayak ada detail-detail batang-batang besi gitu ya. Cuma sayang ini kalau dilihat-lihat lagi banyak cat yang meleset gitu. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Bisa kita lihat di sini jubahnya itu bahannya kayak dari karet gitu ya. Sebenarnya gue lebih prefer dari kain sih. Apalagi kalau ada kawat-kawatnya gitu loh. Jadi bakalan lebih leluasa buat kita pose-posein dan kita atur gitu arah jubahnya. Cuma karena ini dari karet, jadi ya udah dia stiff aja kayak gini gitu loh. Bener-bener nggak bisa diapa-apain. Cuma menurut gue detail-detail lipatannya udah cukup oke dan natural sih dari belakang. Dan karena ini bahannya hitam semua, ini bakalan bagus banget buat fotografi, buat bikin siluet-siluet hitam gitu. Dan kalau ini diangkat, dalamnya pun tetap ada detailnya kayak gini ya. Jadi walaupun mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi McFarlane tetap bikin detail-detail kayak gini. Jadi mantap McFarlane. Lanjut ke tampak bawahnya yang kira-kira seperti ini. Dan di sini kita bisa lihat ada bolongan gitu, yang nantinya kita bisa tempel ke base-nya dia. Dan selangkangannya kira-kira seperti itu. Dan tampak atasnya kira-kira seperti ini guys. Jadi itu dia tadi detail-detail dari The Batman ini. Dan sekarang seperti biasa kita bahas dulu artikulasinya. Kepalanya bisa muter full kayak gini, bisa tenggleng-tenggleng kayak gini, dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu. Bahunya cuma bisa diangkat sejauh ini aja karena ketahan sama shoulder padnya ya. Tapi dia bisa muter 360 derajat kayak gini. Sikunya bisa sejauh ini dan dilurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan tentunya Batman juga bisa bernyanyi, bergoyang. Diafragmanya bisa diputar 360 derajat kayak gini. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh itu. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan dilurusin lagi. Ball joint di ankle-nya, jadi dia bisa ke depan belakang kayak gini. Tapi sayang nggak bisa pivot-pivotnya. Jadi kakinya bisa ditekuk kayak gini. Dan akhirnya terakhir dia bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya, dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Overall menurut gua ini adalah mainan yang oke aja pada harganya. Nggak jelek tapi nggak bagus banget juga gitu loh. Karena seperti yang tadi gua bedah ya, masih ada beberapa detail dan juga cat yang miss. Cuma balik lagi, so far ini doang action figure Batman terbaik yang bisa kita punya sekarang. Yang dimana belum banyak yang memproduksi mainan The Batman ini. Karena filmnya baru tayang gitu loh. Jadi untuk punya-punyaan dan ngejar hype-nya, ini mungkin jadi salah satu solusinya. Cuma kalau mau ngomongin detail, bukan ini jawabannya coy. Jadi itu dia detail lebih dekat dari The Batman McFarlane ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah ini dia perbandingan ukurannya. Kalau misalnya disandingin sama ZD Toys Iron Man, Basmo Tanjiro, Basmo Zenitsu, Figma Deku, Revoltech All Might, dan juga Woody Buntung. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa? Ini Batman dan juga Batcycle-nya kalau dijual terpisah ya. Batman-nya itu harganya 375, sedangkan Batcycle-nya itu harganya 520. Jadi kalau digabungin 895. Tapi kalian juga bisa beli bundling ya. Jadi beli langsung satu set kayak gini, harganya yaitu 890. Ya, cuma beda goceng. Jadi terserah kalian mau beli yang mana dulu nih. Mau beli sekaligus bisa, mau beli satuan pun bisa. Dan seperti biasa buat kalian yang pengen beli, langsung aja sikat link di bawah. Oke. Jadi pada sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Mr. Rinaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Ada tulisan DC Multiverse Batman, The Batman, Batcycle, The Batman. Apaan sih? Karena seperti biasa. Sakit bro. Bisa nggak keringet ini masuk lagi ke dalam kulit? Dan juga dia bisa betahak kayak gitu.